pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Ya, anak-anak permata kami yang ada di rumah, sebentar kita memasuki renungan. Sebelum kita masuk ke renungan, mari kita berdoa dulu meminta petunjuk kepada Tuhan. Berdoa kita. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan, atas segala berkat dan pertolongan Tuhan pada hari ini yang sudah kami rasakan mulai dari pagi hari hingga malam hari ini. Kami sudah bisa menyelesaikan kegiatan kami di dalam pekerjaan kami, di dalam pendidikan kami, tak apapun kami lakukan Tuhan, kami sadar dan kami percaya Tuhan itu semua karena kehendak Tuhan. Bapa di dalam sorga, pada malam hari Tuhan kami sungguh beruntung Bapa, Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami Tuhan untuk mengikuti kebaktian PA Permata kami, walau dengan media online Tuhan. Bapa di sorga kami rindu Tuhan hadir di tengah-tengah kami, keluarga masing-masing Tuhan. Tuhan berkarya Bapa, sehingga Bapa dalam kondisi seperti ini Tuhan, betul-betul memang firman Tuhan yang akan ditaburkan oleh hamba-Mu bisa menjadi berkat bagi anak-anak kami Permata. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan, supaya firman Tuhan yang disampaikan benar-benar memang berasal dari Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa buat anak-anak kami Permata yang berada di rumah masing-masing Tuhan. Tuhan berkati mereka Bapa, kuasai hati dan pikiran mereka, supaya mereka betul-betul bisa mendengar firman Tuhan. Ampunkan Tuhan kami dari segala dosa kami. Inilah doa kami ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, Salam, selamat malam buat kita semua, khususnya anak-anak kami Permata. Puji Tuhan, kita masih bisa melaksanakan PA Permata walaupun hanya lewat media online. Semoga ini tidak mengurangi semangat kita untuk tetap belajar akan firman Tuhan. Dan harapan kami, mudah-mudahan ini juga menjadi penyemangat bagi kategorial yang belum melakukan PA-nya. Anak-anak kami Permata, firman Tuhan yang menjadi renungan kita malam hari ini diambil dari 2 Korinti 8 ayat 1 sampai 15. Kami ulangi, 2 Korinti 8 ayat 1 sampai 15 dengan judul perikop pelayanan kasih. Pelayanan kasih. Jadi mari kita buka kitab kita. Kalau kami di sini kami ambil dari bahasa Karo dengan judul perikop mere alu melumbar. O senina-sinina, ate kami gelah tehendu kaisi inggo ibahan ibata arah lias ate nang nangdangi perpulungan si Makedoni enda. Perpulungan enggo iuji alu mesangat alu kiniseran si inanamina. Tapi kriahanna si simpar dengan kemusilenna sila teralang rabansa ia melumber-mere tempat-tempat ia bayak. Pang aku ngatakan maka
perpulungan ngomere asa ngasupna lebih ngepe asa ngasupna alu ukur meri arsuro alu meseksek ipindokenna man kami gelah iberikan kesempatan man bana guna ikut muat bagin ibas nampati kala Kristen si Judea labu terjeng si arakan kami ese saja si pentingna eme indeskenna dirina man Tuhan jenari alu perhatian ibata indeskenna pe dirina man kami midase maka ipido kami man Titus gelah ia mulih kendahi kam guna nerus kendahin kelang ate si enggo ibenakenna maka idungina kam sampur ibas kaipe ibas kiditeukeun ibas ngerana ibas pemetah ibas ketutusan ibas kai-kaipe bagepe ibas kelang ate nunangdangi kami maka sampur kalah min kam ibas dahin kelang ate enda si enda ku katakan labo selaku perintah tapi icidahken kuga kalak si deban argiah-giah ibas nampati ateku muji entahkin kekelengan du'e tuhu-tuhu tulen itahnu uga liasna Tuhan ta Yesus Kristus maka aminna bayak gia ia tapi guna kini ulindu ibu musilna bana gelah arah ke musilna jadi bayak kam rikutkan pengagapku guna kini ulindu dugilah dahin si enggo ibenakendu tahun lebih kamu si pemenana kendahi kendahin labo saja dahi kenca tapi pe ukur arsuruh dahi kendahin tapi pe ibas kamu si penanatura gunduari terus kelah dengan dungi dahin ergiah-giah lah ukur dundungisa bagi ergiah-giah naik ukur du mana kenca dahi kelah rikukun kai silit ibas kam gunduari adlit ukur arsuruh guna mere maka yalu kedibata pemere arpalaskan kai silit ibas kita labu arpalaskan kai silalit ibas kita labu ateku mempenahangi kalak si deban alu nambah ibabandu tapi gelah ula situalan kelebihan silit ibas kam genduari ras kekurangan silit ibas kalak genduari kune denggo kelebihan kalak yaka denggo mencukupi kekurangan du alu bagi lanai situalan bagi silit tersurat ibas pustaka si badia kalak simbue ipupulungna yaka kelebihan jana kalak si sitik ipupulungna laka ia kekurangan. Sampai sejauh ini firman Tuhan yang sampai kepada kita malam hari ini. Pada malam hari ini tema yang sampai kepada kita adalah bayak ibas kelang ate. Ulihi kami sekali bayak ibas kelang ate. Sebelum kita berbicara jauh mengenai tema kita hari ini, mari kita melihat kembali nats kita. Kalau boleh kita siapkan alat tulis kita. Mana tahu ada yang perlu dicatat. Karena ini kita penelahan Alkitab. Artinya kita menggali makna yang terkandung dalam isi Alkitab. Kitab Korinti yang kedua ini adalah kitab yang ditulis Rasul Paulus pada saat situasi yang kurang kondusif, di mana ada sekelompok jemaat menyerang pribadi Rasul Paulus dengan harapan mereka dapat membujuk jemaat untuk menolak ajaran Paulus. Sebagai tanggapan dari laporan tersebut, maka Paulus menulis surat keduanya ini dari Makedonia akhir tahun 55-56 Masehi. Anak-anak kami permata yang dikasih Tuhan, di dalam surat 2 Korintus 8 ayat 1-15 ini berisi pengajaran yang paling lengkap tentang pemberian bagi orang Kristen. Adapun poin yang bisa kita ambil, pertama, kita ini adalah milik Allah. Kita ini adalah milik Allah. Apa yang kita miliki sekarang ini, segala sesuatunya itu dipercayakan oleh Tuhan kepada kita. Nah, hal ini bisa kita lihat di ayat yang kelima tadi. Yang kedua, kita harus membuat keputusan yang mendasar dalam diri kita bahwa hidup kita bagi
Allah saja, bukan untuk uang, ya, bukan untuk uang. Bisa kita lihat di dalam 2 Korintus 8 ayat 5. Begitu juga Matius 6 ayat 24. Nanti kalau anak-anak kami permata bisa dicatat dan bisa dilihat Alkitabnya sendiri. Di dalam Matius 6 ayat 24 berisi, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak akan dapat mengabdi kepada Allah dan mengabdi kepada Mammon. Ini langsung disampaikan oleh Yesus sendiri. Ya, ini langsung disampaikan oleh Yesus sendiri. Yang ketiga, kita memberi untuk menolong mereka yang membutuhkan bantuan. Nah, ini kita bisa lihat di Alkitab kita 2 Korintus 8 ayat 14. Di 2 Korintus 9 ayat 12 yang berisi, sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian itu bukan saja mencukupkan keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. 1 Korintus 9 ayat 14. Demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa setiap pemberitaan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Artinya, semua pihak yang berkepentingan dalam memberikan Injil, dia memang berhak hidup dari pekerjaannya itu. Misalnya pendeta, wajar memang dia mendapat kehidupan yang layak dari pekerjaannya sebagai pendeta, seperti itu. Dan yang lebih penting lagi menurut kami, yaitu ketika kita memberi, kita sudah menyimpan harta di sorga, ya. Dan yang lebih penting lagi, kita sudah menyimpan harta di sorga, seperti yang ditulis dalam Matius 6 ayat 20. Artinya kita mengumpul harta di sorga supaya tidak dimakan rayap, ya. Dia sifatnya kekal. 4. Hal memberi itu harus menurut kemampuan kita. Itu ada di dalam 2 Korintus 8 ayat 3. Dan dengan kerelaan, itu ayat 12-nya. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih dan atau terpaksa. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Allah memberikan berkat kepada kita supaya kita dapat menjadi saluran berkat-Nya juga kepada yang lain. Jadi setelah kita mengupas beberapa ayat Alkitab tadi, jelas bagi kita anak-anak Tuhan bahwa memang intinya pengajaran orang Kristen itu adalah kasih. Dan ini tidak hanya diucapkan, tapi harus dilakukan. Cakap saja laba-laba paling istilah sekundari, memang kalau cakap saja gampang, tapi ketika tiba pelaksanaannya baru berat. Itu ada ditulis di dalam buku PA kita, bisa kita lihat. Kita bisa lihat bagaimana dua perpulungan yang sangat berbeda dan kontras. Perpulungan Makedoni adalah perpulungan yang miskin secara ekonomi, hidup dalam kesusahan, mungkin mana saja telah cukup di nabas kata bimbingan tandai, tapi kalau kena regia dalam berde. Mereka memberikan kami kesempatan untuk nampati. Itu hal yang luar biasa. Di tengah dia serba kekurangan, dia menawarkan diri untuk membantu. Sedangkan perpulungan Korinti adalah perpulungan simbelin. Ya, ini perpulungan simbelin. Jangan sampur ibas kaipe. Nah, ibas itu nanti dikatakan sampur ibas kaipe. Ibas ngerana, ibas pemetah, ibas ketutusan. Ibas kaipe perpulungan yang geluh alu berkecukupan, tapi langit nampati kalau sideban jeje permasalahan. Karena itulah Rasul Paulus merayakan persingatan perpulungan Korinti, maka kegeluhan artinya tekan harus icidahkan teridah nyata ibas kegeluhan setiap hari, harus nyata ibas kepedulian man kalau sideban kerinana manusia harus si keleng-kelengan. Ibas buku tanda jelas dikatakan maka nambati tugas kalau si ergenitekan man Yesus tugas ya. Kalau tugas itu jadi tanggung jawab.
kalau tidak dilaksanakan berarti kita ingkar. Nah, jelas mereka katakan bahwa itu adalah tugas kita selaku kalak si kan. Iba situasi pas setelah pas itu harus dilaksanakan. Nampati banci alu berbagai dampar, alu banci berbagai cara. Labu hanya terjang duit, labu hanya terjang tenaga, tapi perhatiin tak perlu. Nah, perhatiin Gundari kalau si bagi-bagi memang jarang. Ya, lebih banyak orang berbicara, yang mendengar sedikit. Makanya Gundari konsultan psikolog banyak yang laris karena dia bisa mendengar keluhan-keluhan dari pasiennya. Si penting nampati anu ikhlas dan tidak mengharapkan balas. Jadi ketika menampati Anda memang kita harus ikhlas dan tidak mengharapkan imbalan dari yang kita sampati. Soalnya disyaratkan kari sebagai rupana, lihat kari pengharapan dasiriban, ketika kita tidak mengharapkan apa yang kita harapkan, kita kecewa. Jadi itu tidak menaati Tuhan. Jadi pengkalainan ibas buku peata, si Gundari buwe ke keluarga anta, teman anta, siman sampatan. Adi ibas peata buku peata enda dicontohkan karena kala si inggo terinfeksi HIV, AIDS, begitu narkoba. Korban enda mengalami penderitaan cukup berat, ya. Ia mengalami penderitaan cukup berat. Selain kondisi kesehatan yang semakin lama semakin buruk, tapi pandangan masyarakat, pandangan jelema sintren, stigma, enda kena negatif. Nah, jadi ia merasa mindir. Oke, mindir. Jadi ada sih perlu penampak ibas kita nari. Nah, kita harus menguatkan dia, notokan ia, sebab penyakit si baganda labu tertular ya secara langsung. Jadi labu nama kebiaran. Nah, demikian juga korban narkoba yang hampir sama nih kabindai. Maka perlu perhatian tak uluran tangan kita. Di gereja GBKP sudah ambil bagian di dalam bimbingan mau jelaskan karena uga gereja muat bagian baca karisi oge ibas buku bimbingan ta mau jelas je kerina bahanna. Enda selanjutnya bas Pak Sasi Gundari anak-anak kami permata siagap kami enda tidak pernah kita duga, tidak pernah kita bayangkan ini sudah terjadi. Ya. Virus COVID-19, Corona. Sekarang kita semua dihantui rasa ketakutan, kematian. Cemana nanti kesehatan saya? Cemana nanti ekonomi saya? Pekerjaan saya? Semua kena imbasnya. Kalau kita lihat di Pulau Jawa sudah banyak di PHK. Kalau kita lihat ke bandara, sudah banyak toko-toko tutup. Pegawai-pegawai bandara sudah banyak dirumahkan. Pajak-pajak sepi. Yang berkebun sawit pun mengeluh. Harga sawit tak ada karena tidak bisa diekspor. PKS tutup. Itu adalah realita kehidupan di masyarakat sekarang. Ya. Dan ini tidak pernah kita bayangkan. Selama ini memang kita terlena. Dengan IT yang hebat. Semua serba mudah. Tapi begitu Tuhan menunjukkan kuasanya, itu semua merupakan tiada arti, ya. Itu semua tiada arti. Dulu, kalau kita punya duit, kita mau menghindari keributan misalnya, terjadi kekacauan, kita bisa pergi ke luar negeri, ya. Saudara-saudara kita banyak seperti itu. Oh, nanti diramalkan nanti 1 Mei banyak demon. Oh, saya terbang ke Singapura sementara. Kalau sekarang mau kemana kita terbang? Ya, tidak ada lagi tempat yang nyaman di ujung langit. Anak-anak kami permata, inilah yang perlu jadi perundungan bagi kita sekarang. Yang mau kami sampaikan, pergunakanlah waktu selagi ada.
Pergunakanlah waktu sekali ada untuk menahan kekelengan. Mari berjibuh di kaki Yesus. Berjibuh kaki Yesus, minta ampun, minta dikuatkan, supaya bisa kita membawa beban yang berat ini. Ya, kalau boleh Tuhan mengangkat beban yang berat ini dari kita. Kalaupun tidak, kita dimampukan untuk mengangkat beban ini. Caranya bagaimana? Itu tadi, si keleng-kelengan, si perdiatekan temanta, ya, adindai pas buku tema tandai, kita bikin gerakan 5.000, mungkin sekarang gerakan 5.000 nggak cukup, ya, nggak cukup. Nah, jadi mankam anak-anak kami permata singgulik buat tendu, singur dahin, ya, tingkatkan kepedulian lu, mereka pendapat asa masuk lu. Mankam anak-anak kami pesi sangana darami dahin, jangan patah semangat, ya. Tuhan punya rencana yang indah. Nah, tapi itu tadi, kita harus mengerti, mencari wajah Tuhan, apa yang Tuhan inginkan dari saya. Nah, jadi adu bagai lip perundungan bantuan makna, kita tidak mengandalkan kemampuan kita sendiri, tapi kita mengandalkan Tuhan di depan. Adi Marienda, mungkin kita berpikir untuk masa depan, masa hari tua. Tapi kalau boleh kami cerita dari sini, sekarang kita harus naik level. Naik level. Level kita harus berbicara masa kematian, bukan masa tua lagi. Karena sekarang kematian itu begitu dekat. Kita tidak tahu kapan kita dipanggil. Tiba-tiba sakit lewat, tiba-tiba kejadian seperti lewat. Nah, jadi marilah kita pergunakan waktu yang masih diberikan Tuhan kepada kita untuk melayani dan dengan cara mengasihi teman kita. Jadilah kita berkat dimanapun kita berada. Kalau kita di dalam pekerjaan kita, mari kita jadi berkat, jadi contoh. Kalau kita dalam keluarga kita, mari kita jadi berkat dan jadi contoh dimanapun kita berada, dan di pelayanan di mana kita berada. Haruslah kita menjadi terang dan garam. Jadi saya kira itu aja firman Tuhan yang bisa kami sampaikan. Tuhan memberkati kita semua. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus. Firman-Mu sudah kami dengarkan Bapa. Biar Tuhan apa yang kami perkatakan tadi Tuhan itu betul-betul memang dari kehendak Tuhan, dan itu bisa berguna bagi anak-anak kami Permata, untuk menguatkan anak-anak kami Permata, supaya mereka bisa lebih mengasihi lagi saudara-saudara kami Tuhan. Bapa di surga, ini doa kami ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.